لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat, sehingga pada malam hari kita bisa hadir untuk mengikuti serangkaian kegiatan dalam Masjid Al-Azhar ini yang diawali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin yang setiap Rabu malam Kamis kita laksanakan, dan mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu sekalian menuju masjid dan kemudian mengikuti kajian ini akan menjadikan langkah yang seperti disampaikan oleh Rasulullah, man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar kemudian untuk mencari ilmu pengetahuan, maka dia dalam keadaan sabillah sampai dia pulang kembali. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kami ingin sampaikan sebuah tema, yaitu hati dalam perspektif Islam. Saya awali dengan sebuah hadis Ani Nu'man ibn Bashir yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan membawa kebaikan seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka akan membawa kerusakan seluruh anggota tubuh. Hadis ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang ulama besar, pernah mengatakan, hati itu laksana raja. Manakala hati bertindak sebagai raja, akan memerintahkan bawahannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi sinkron dengan hadis ini bahwa apabila hati itu baik, maka akan mengeluarkan kebaikan pula kepada seluruh anggota tubuh, akan menjadikan anggota tubuh seluruh baik, akan memerintahkan seluruh anggota tubuh itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini kalau hati itu bertindak sebagai raja, akan memerintah sesuai dengan kehendaknya. Ya, terserah apa yang diperintah, apakah baik atau buruk. Karena itu kalau hati itu rusak, hati itu jelek, hati itu jahat, maka akan mengeluarkan atau memerintahkan seluruh anggota tubuh ini untuk melakukan keburukan atau kejahatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, hati yang baik akan memancarkan akhlak yang mulia. Agar hati itu selalu baik sehingga bisa memancarkan akhlak yang mulia, maka perlu dilakukan hal yang
bisa mendukung itu. Yang pertama yaitu harus istiqomah dalam iman, karena dengan iman itulah hati akan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan dapat petunjuk. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Jadi untuk supaya hati ini tetap baik, maka kita harus sinari dengan iman, sehingga iman itu bisa mendorong hati kita untuk memerintahkan anggota tubuh kita melakukan kebaikan. Yang kedua, selalu berdoa agar hati tetap teguh dalam Islam dan agar selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan ini juga merupakan doa yang patut kita panjatkan setiap selesai sholat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini selalu kita panjatkan mestinya setiap selesai sholat, agar hati kita ini tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi setelah hati diberi petunjuk, setelah kita mendapatkan petunjuk, hendaknya kita memohon pada Allah agar hati kita tidak condong untuk melakukan keburukan. Dan karuniailah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Kemudian dalam sebuah hadis, an Ka'b bin Sahibil Harir haddatsani Syahrubnu Khawsab qala qultu li Ummi Salamah ya ummal mu'minin ma kana atharu du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Ka'ab itu bertanya kepada Ummi Salamah, yaitu istri Rasulullah, sehingga disebut Ummul Mukminin. Jadi istri Rasulullah itu seluruhnya disebut dengan Ummul Mukminin. Ya Ummal Mukminin, wahai Ummal Mukminin, maka akhir doa Rasulullah, apakah doa yang banyak diucapkan Rasulullah tatkala idza kana indaki, tatkala dia bersamamu? Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, kana akhir doai ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa itu yang sering diucapkan adalah ya mukallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati saya atas agamamu. Tetapkanlah hati saya untuk tetap berada di agamamu, yaitu agama Islam. Kenapa? Dengan agama Islam, hati itu akan selalu mendapatkan petunjuk, akan terarah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah untuk supaya hati kita ini tetap lurus, tetap memerintahkan kepada hal yang benar. Sebaliknya, hati yang buruk disebut juga dengan hati yang berpenyakit. Penyakit hati sering diidentikan dengan perbuatan-perbuatan buruk atau tingkah laku yang tercela, atau disebut dengan al-akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela. Ada beberapa penyakit hati, di antaranya ya banyak, tapi kami sebutkan beberapa hal. Pertama,
Penyakit yang pertama adalah sikap sombong. Sombong ini adalah sifatnya iblis. Pertama-tama yang mempunyai sifat sombong itu adalah iblis. Buktinya apa? Yaitu pada saat iblis, para malaikat dan iblis diperintah untuk sujud kepada Adam pada saat Adam diciptakan, malaikat itu sujud semua, tapi iblis yang tidak. Wa idh qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah, nah, bisa kita baca. Wa idh qulna, dan tatkala kami berfirman lil malaikati sujudu, kepada para malaikat, sujudlah li adama, kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka para malaikat itu semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis membangkang dan sombong. Wa kana minal kafirin, akhirnya dia dinas oleh Allah sebagai bagian dari orang-orang kafir. Jadi iblis itu adalah pertama kali yang mempunyai sifat sombong. Nah, kalau ada manusia yang sombong, berarti itu sama dengan iblis. Nah, sifat sombong ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah berfirman dalam surat Luqman, wala tamshi fil ardi marha, wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Nah, kalau di dalam surat Luqman, wala tamshi fil ardi marha, dan seterusnya, sama. Kemudian yang kedua, mengagumi diri sendiri atau ujub. Ya, ujub itu menganggap dirinya itu paling bagus, paling baik, paling dan paling lainnya itu tidak ada yang seperti dia. Itu namanya ujub. Ujub itu adalah merupakan bagian dari sombong. Dari sombong itu ada yang berkarakter ujub. Sifat ini sangat dibenci oleh Allah. Karena itu kita dilarang untuk memiliki sifatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Luqman, ya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi bil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kau palingkan mukamu dari manusia. Jadi, wala tamshi bil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah tidak suka orang yang sombong, juga tidak suka orang yang ujub, yaitu orang yang membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Jadi ciri yang kedua penyakit hati itu adalah mengagumi diri sendiri atau ujub. Ya, seakan-akan dia itu paling baik, paling mulia dan lain sebagainya. Yang lain tidak seperti dia. Kemudian yang ketiga, sifat yang bisa dikategorikan sebagai penyakit hati adalah sifat iri, dengki. Nah, iri itu adalah karena timbul ketidaksukaan pada orang lain apabila mendapat sesuatu yang dia tidak mendapatkannya, yaitu iri. Ya, misalnya ada orang bisa membeli mobil, nah, dia iri, nah, dan lain sebagainya. Nah, sifat iri ini adalah sifat yang sangat
jasad untuk menggugurkan pahala amal kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, an Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol iyyakum wal hasada. Abdullah mengatakan dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah bersabda, iyyakum wal hasada, jauhilah dengki. Fa innal hasada yakul hasanati, sesungguhnya, karena sesungguhnya hasud, dengki itu memakan kebaikan-kebaikan, kama takul narul hatab, seperti api membakar kayu bakar, auqala al usba, atau api membakar rumput kering. Itu lap gitu. Jadi kalau kita pernah dengki, iri pada orang lain, kebaikan kita semuanya itu pahalanya akan hilang. Seperti diibaratkan Rasulullah, ya, orang yang membakar kayu bakar itu cepat, apalagi rumput yang kering dibakar ya cepat. Nah, ini satu hal yang sangat harus kita hindari. Jadi kita jangan sekali-kali mempunyai sifat iri, dengki, hasud pada orang lain. Yang keempat, suka pamer atau riya, yaitu pamer, sombong kecil ya. Sifat ini muncul karena saat ada orang yang melakukan kebaikan ya, tetapi amalan kebaikan itu biasanya dipamerkan ya. Jadi ada orang yang melakukan kebaikan kemudian dipamerkan oleh orang lain pada orang lain ya, ditunjuk-tunjukkan ya. Artinya boleh saja kita menunjukkan untuk menjadikan teladan, tetapi jangan mempunyai niat untuk sombong. Jadi misalnya saya setiap malam melaksanakan, mari kita bersama-sama melaksanakan sholat malam, nah, itu boleh saja, tetapi tidak ada niatan untuk sombong. Nah, riya ini adalah penyakit yang dalam Islam tidak disukai betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, an Mahmud bin Labidin anna Rasulullah SAW qol inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu sekalian yaitu syirik kecil. Qalu, kemudian para sahabat berkata, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala arya, yaitu pamer. Jadi riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumil qiyamati idza juziyan nasu bi amalihim idhabu ila ladina kuntum turauna fid dunya panduru hal tajiduna indahum jazaan. Pada hari kiamat nanti Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang riya tadi ya, memamerkan apa yang telah dilakukan tadi kepada orang lain, kemudian Allah mengatakan idhabu ilal ladzi kuntum turauna, pergilah kepada orang-orang yang telah kamu tunjukkan amalmu, yang telah kamu pameri amalmu di dunia, pada saat hidup di dunia. Fandur hal tajiduna indahum jazaan, dan lihatlah apakah kamu akan mendapatkan balasan dari mereka. Jadi orang yang dipamer itu apakah dia akan memberi balasan? Maka tentu akan tidak terjadi seperti itu. Karena itu pamer atau riya itu merupakan satu penyakit ya, hati yang itu bisa menggugurkan pahala amal kita. Karena itu marilah kita sebagai umat Islam jangan sampai mempunyai hati
yang bisa menimbulkan pamer atau ya. Kemudian yang kelima, sifat kikir, wakil, ya. Kikir, bakil, bin medit. Ya. Orang yang bakil itu adalah orang yang tidak merasa cukup. Sudah dapat banyak tapi kurang banyak, sehingga tidak mau peduli atau mengeluarkan untuk orang lain, membantu orang lain juga tidak mau. Nah, ini sifat orang-orang yang pikir. Nah, karena itu orang yang tidak mau mengeluarkan sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah, ini akan menjadi orang yang pikir, dan ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atamullahu min fadlihi wa khairul lahum wal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma baghiru bihi yaumal qiyamati walillahi mirus samawati wallahu bima ta'maluna khabir. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atamullahu min fadlihi, dan orang-orang yang bakhil itu mengira bahwa apa yang dianugerahkan oleh Allah itu, yang tidak mau mengeluarkan apa yang dikeluarkan, yang diberikan oleh Allah itu, menganggap dia baik. Wal huwa syarrul lahum, bahkan itu tidak baik. Jadi anggapan orang yang bakhil itu baik, katanya iri, ya, supaya nanti ke depan tidak kehabisan dan sebagainya, iri, ya, padahal itu medit, ya. Tapi itu dianggap baik. Tetapi Allah katakan bal huwa syarrul lahum, itu semuanya adalah tidak baik, buruk bagi mereka. Sayutawaquna ma baghiru bi yaumil qiyamah, nanti apa yang dibakhilkan itu akan dikalungkan kepada mereka pada hari kiamat yang berupa api neraka. Jadi apa yang dibakhilkan itu, kata Allah, dikalungkan pada mereka tapi sudah berupa api neraka. Itu bahayanya orang yang bakhil. Karena itu apa yang dibakhilkan itu akan menjadi satu bencana bagi orang yang bakhil itu pada saat hidup di hari kiamat, karena menjadi kalung dari api neraka harta-harta yang dibakhilkan itu. Nah, karena itu kita dipelopori Rasulullah untuk tidak bakhil. Rasulullah itu orang yang paling dermawan di antara seluruh manusia yang di dunia. Karena itu beliau mengatakan ittaqun nar, takutlah kalian semua dengan api neraka, walau bisikim min tamar, walaupun dengan satu potong kurma. Artinya apa? Sekecil apapun jangan lupa untuk sedekah, ya, mengeluarkan sebagian dari apa yang dianugerahkan oleh Allah. Karena nanti kalau apa yang diberikan oleh Allah kemudian kita tidak mengeluarkan, kemudian kita menjadi bakhil, ya, maka itu akan menjadi bencana pada hari kiamat nanti. Jemaah maghrib rahimakumullah. Dalam Al-Quran, hati manusia digambarkan dalam beberapa hal. Yang pertama, hati yang tentram. Hati yang tentram itu hati yang dimiliki oleh orang-orang beriman, orang yang selalu ingat pada Allah, orang yang selalu berzikir pada Allah. Kapanpun, dimanapun, dia akan selalu ingat pada Allah. Kalau kita selalu ingat pada Allah, maka Allah akan menteramkan hati kita. Sebagaimana dalam firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman
hati mereka akan tenang, tentram dengan berzikir pada Allah, dengan ingat pada Allah. Ala bidziklahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan ingat pada Allah, dengan zikrullah, maka hati akan tenang. Jadi kalau kita ingin tenang, maka ingatlah pada Allah. Nah, aplikasinya ingat pada Allah gimana? Pertama, selalu menyebut namanya, istighfar, atau memujinya alhamdulillah, atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya, atau membaca Al-Quran. Kalau ini semuanya dilakukan, insya Allah hati kita akan tentram. Harta yang banyak bukan jaminan untuk menjadikan tentramnya hati. Meskipun segala kebutuhannya bisa dipenuhi dengan harta itu, tapi tidak menjadi jaminan hati itu akan tentram dengan banyaknya harta. Harta yang sedikit tidak mesti menjadikan hati kita tidak tentram, asal kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aplikasi dari ingat itu tentu adalah kita banyak zikir, kita banyak melakukan satu amalan-amalan sholihah, sholat dan lain sebagainya. Yang kedua, hati yang salim, hati yang bersih. Hati ini dimiliki oleh orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah semata-mata niatnya karena Allah, karena ingin ridhonya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad kepada umat muslimah, sesungguhnya sholatku, ibadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah yang menguasai alam. Jadi kalau hati kita ini ingin bersih, ingin salim, ya, ingin baik, maka mari kita itu selalu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita ini tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah dengan mukhlis, dengan ikhlas, semata-mata menjalankan syariat agama. Dalam Al-Quran disebutkan, ya mala yang fa'maulun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari, yaitu pada hari kiamat, di mana harta dan anak-anak tidak berguna lagi, tidak ada manfaatnya nanti. Jadi kalau kita nanti sudah berada di hari akhirat, itu semuanya tidak berguna. Harta yang dulu kita tumpuk, rumah yang kita bangun mewah, mobil yang kita beli dengan harga yang mahal, itu tidak berguna pada saat kita berada di akhirat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Yang ketiga, yaitu hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ini karena sifat munafik. Orang yang mempunyai sifat munafik itu hatinya akan tidak baik, hatinya berpenyakit. Nah, jadi kalau kita urut dari surat Al-Baqarah itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yuqati'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
Jadi orang-orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak beriman, atau orang munafik, maka hati mereka itu akan ada penyakitnya. Dan karena kemunafikannya itu, penyakitnya ditambah oleh Allah. Fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakfurun. Dan bagi mereka adalah azab yang dahsyat karena apa yang telah didustakan akibat dari perbuatan dosa. Ini yang keempat, hati yang sudah mati ialah hati yang sudah tertutup dan tidak bisa menerima peringatan dari manapun, bahkan dari Allah pun tidak bisa. Nah, hati yang mati ini hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, apakah kamu berikan peringatan atau tidak kamu berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, ini disuruhkan pada Rasul. Jadi Rasul diberitahu oleh Allah bahwa orang kafir itu sifatnya begitu. Apakah kamu ajak untuk beriman atau tidak, sama, tidak akan beriman. Orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah akan menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dengan tutup yang rapat. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah siksa yang dahsyat, siksa yang berat. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menerangkan tanda matinya hati seseorang dengan kata-katanya, min alamati mautil qalbi adamul husni alama fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami alama fa'alahu min wujudi zalla. Tanda-tanda hati yang mati bagi seseorang yaitu adamul husni, tidak merasa sedih, tidak merasa susah, alama fataka minal muwafiqat, karena ketinggalan melakukan sesuatu amal perbuatan yang baik. Jadi misalnya orang yang mestinya sholat, waktunya sholat, gak sholat, itu gak menyesal, biasa saja. Mestinya sudah mampu sedekah, tidak sedekah, gak dianggap sedekah, biasa saja. Nah, itu timbul dari hati orang yang mati, hatinya mati. Wa tarkun nadami ala ma fa'alahu min wujudi zalla. Dan tidak menyesal jika telah berbuat dosa atau perbuatan melanggar. Jadi orang yang hatinya mati itu tidak pernah menyesal kalau berbuat dosa. Itu dianggap biasa. Biasa. Kabeh wong yang tau nglakoni itu dianggap biasa. Nah, ini kata Ibnu Athaillah. Jadi dalam bukunya Al-Hikam. Jadi Bapak kalau ingin punya itu bukunya setebal sini itu ada. Jadi kata-kata bijak dari beliau itu memang sangat bermanfaat. Demikian juga Ibnu Qayyim juga banyak kata-kata bijak yang perlu kita pelajari sebenarnya. Jadi hati yang mati itu hati yang sudah tidak ada rasa susah kalau meninggalkan perbuatan baik, tidak ada rasa menyesal kalau melakukan dosa. Itu hati yang mati, dianggap biasa saja. Karena itu Allah langsung menutup hati mereka karena mereka itu tidak mau menerima peringatan dari orang lain.
Kelima yaitu hati yang keras. Hati yang keras dapat terjadi karena kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi orang yang selalu berbuat maksiat, itu hatinya akan tambah keras, tambah keras. Semakin banyak kemungkaran kemaksiatan yang dilakukan, maka hatinya semakin keras, semakin membantu seperti batu, sehingga hatinya itu menutup untuk semua kebaikan, tidak akan menerima kebaikan. Nah, ini hati yang keras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw asadu qaswah. Hati mereka menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena tidak mau menerima peringatan-peringatan, tidak mau menerima ajakan-ajakan untuk berbuat baik, tapi selalu berbuat maksiat, berbuat kemungkaran secara terus-menerus. Korupsi, terus korupsi. Nah, durung konangan ya terus korupsi ya. Barang konangan baru digeledah ternyata ada uangnya sekian triliun dan sebagainya. Tapi sebelum konangan terus saja dilakukan. Nah, ini hatinya sudah membatu. Kenapa? Kemaksiatan yang selalu dilakukan oleh mereka. Jamaah maghrib rahimakumullah, itulah ya hati yang diidentikan di dalam hadis seperti ya daging segumpal daging, tetapi mempunyai peranan penting di dalam tubuh kita. Instrumen yang paling penting di dalam tubuh kita adalah hati, karena hati kalau baik akan membawa kebaikan, kalau jelek juga akan membawa kejelekan pada seluruh tubuh. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi peringatan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang salim, sehingga menghadap Allah itu dengan hati yang salim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ketika yang telah disampaikan Allah Ustaz Haji Mulyana. Marilah kajian ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan berkata Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala.